Selamat berjumpa kembali. Kita akan memulai hari ini dengan berdoa memohon rahmat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan berkenan memberi kami hari yang baru. Sebelum kami memulai hari yang baru ini Bapa, perkenankan kami untuk membuka firman-Mu, membacanya dan merenungkannya. Ya Roh Kudus, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkan dan melakukan setiap firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini Markus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 4. Markus pasal 3 ayat 1 sampai 4, firman Tuhan berkata, kemudian Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari berdirilah di tengah. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema renungan kita ialah jabatan pelayanan dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, menyadari tujuan dan apa yang menjadi harapan umat manusia berada di dalam dunia, ibarat sebuah pertanyaan sederhana. Apa sih maksud Tuhan menciptakan semut? Pasti ada tujuannya. Saya tidak akan menjawab tujuan semut diciptakan, tapi dari semut justru firman Tuhan mengajak kita untuk belajar darinya. Misalnya Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Dan perhatikan Amsal 30 ayat 25. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Dua ayat ini membuktikan ciptaan Tuhan yang kita anggap kecil, kadang menjengkelkan, apalagi semut sudah naik di atas meja makan. Tetapi ternyata oleh firman Tuhan berguna untuk dipelajari cara kerja mereka mempertahankan hidup. Saudara-saudara, firman Tuhan kali ini memperlihatkan kepada kita dengan terang dan jelas maksud dan tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat dan mengajarkan manusia, termasuk orang Farisi waktu itu, tentang tujuan kedatangannya untuk menggenapi semua yang telah dinubuatkan. Termasuk peran orang Farisi untuk menjadi sarana Tuhan untuk menghadirkan Mesias. Bukan malah sebaliknya menjadikan diri sendiri yang berstatus orang Farisi menjadi tujuan. Mereka hanya bertugas mengamat-amati Yesus kalau Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan Yesus. Perhatikan pada ayat 2. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari berdirilah di tengah. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka diam saja. Dan kita tahu pada ayat 5 dan 6, Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangan pada hari Sabat, serta orang-orang Farisi malah bersekongkol dengan Herodian untuk membunuh Yesus. Yesus yang berbuat baik pada hari Sabat malah dimusuhi. Jabatan pelayanan mereka hanya digunakan untuk memuaskan keinginan mereka dan tidak dipergunakan untuk sarana memuliakan nama Tuhan.
Bagaimana dengan saya dan saudara-saudara? Sudahkah kehadiran kita, jabatan, kedudukan, dan pangkat kita di dunia ini mencerminkan kehendaknya? Pelengkap Kidung Jemaat 185. Kita nyanyikan bait yang pertama. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Tuhan mengaruniakan kami satu hidup untuk kami berkenan di hadapan-Mu. Karena itu ya Bapa, kuatkan dan mampukan kami untuk menjadi alat-Mu, memuliakan nama-Mu di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.